seorang pun seperti Engkau. Engkau Allah yang besar, Allah yang ajaib, Allah yang mulia. Kami datang bersama-sama dengan umat-umat-Mu saat ini. Kami akan memuji Engkau, kami akan meninggikan nama-Mu yang besar, yang mulia, yang ajaib. Urapi kami, pimpin kami dalam setiap peribadatan kami. Sukacita surga menjadi bagian kami ya Tuhan. Kami percaya Engkau memberkati kami. Engkau yang akan memberikan sukacita bagi kami untuk kami memuliakan dan mengagungkan nama Tuhan. Menyerahkan seluruh pelayan-pelayan-Mu ke dalam tangan kuasa-Mu, baik yang memimpin pujian, yang singer, yang memainkan musik, yang membawakan kebenaran firman Tuhan, yang mengerjakan lighting LCD, bahkan seluruh perangkat yang kami pakai untuk kami memuliakan Tuhan. Engkau kuduskan, Engkau urapi. Hikmat kuasa urapan yang daripada surga menyertai ibadah kami. Kami percaya mulai depan sampai ke belakang kami akan dijamah oleh Tuhan. Kami akan diberikan sukacita. Kami akan memuliakan nama Tuhan. Dan kami percaya kemuliaan-Mu ada di tengah-tengah kami, membawa kami senantiasa rindu dan rindu untuk menyembah dan mengagungkan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, bebaskan kami, lepaskan kami dari segala kuasa-kuasa yang mengikat kami untuk kami tidak bisa memuji nama Tuhan. Kami serahkan umat-umat-Mu yang dalam perjalanan, yang masih ada di rumah Tuhan, ingatkan bawa mereka supaya mereka boleh datang kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami percaya kuasa-Mu ada di tengah-tengah kami. Kuasa-Mu itu yang akan mengurapi dan memimpin kami. Terima kasih Bapa. Kami siap memuji nama Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Saya serahkan pada Bapak Gunawan yang akan memimpin pujian. Shalom. Selamat pagi. Terima kasih kepada Tuhan Yesus yang telah beri kita kekuatan, kesehatan, berkat-Nya, sehingga di pagi hari ini kita bisa berkumpul bersama-sama untuk memuji, memuliakan Tuhan. Siap memuji Tuhan? Amin. Mari kita nyanyikan Karena Salib.
sambung dengan lagu Lebih Dari Pemenang. Oleh kuasa darahnya
Tuhan, dan kami memuji menyembah. Kami yakin dan percaya Engkau bertakhta di atas pujian, karena Engkau telah menyitakan hati kami. Kami Tuhan, oh haleluya, kerinduan kami untuk menyenangkan hati Tuhan, sehingga kami boleh memuji menyembah-Mu bersama jemaat-jemaat yang ada di sini. Tuhan, kalau kami sudah memuji Engkau, rinduan kami untuk menerima berkat kebenaran firman-Mu. Kiranya Engkau urapi hamba-Mu dengan kuasa-Mu yang maha tinggi. Urapan yang sama juga bagi jemaat-Mu semua Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap menerima berkat kebenaran firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Salam Bapak Ibu, salam sehat, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan, tidak terasa kalau di minggu ini, minggu depan kita sudah masuk hari raya ya. Saudara kita akan merayakan hari Idul Fitri. Hari, waktu terus berjalan. Dan kita bersyukur kita ada sampai hari ini. Ini semua karena berkat kemurahan Tuhan. Kita sudah merayakan akan kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Kematian dan kebangkitan Yesus ini adalah pelajaran tentang Allah memberikan hidupnya, Allah memberikan nyawanya untuk orang berdosa, untuk keselamatan bagi banyak orang. Oleh sebab itu firman Tuhan kali ini saya mau mengambil tema tentang memberi. Teladan, figur, contoh kita ambil dari Yesus. Dia memberi hidupnya, dia memberi nyawanya, berkorban. Kalau namanya korban itu enggak enak, menderita, sakit, tapi itu yang dikerjakan oleh Tuhan melalui pengorbanannya. Dan kemudian Allah Bapa meninggikan, mengaruniakan nama di atas segala nama. Tidak ada nama lain di dunia ini. Manusia harus bertekuk lutut, manusia harus menyembah, manusia harus memberikan hidupnya untuk menyenangkan hati Tuhan. Itu tugas kita. Amsal 11 ayat 24 dan 25. Amsal pasal yang ke-11 ayat yang ke-24. Kita baca 1 Amsal 11 ayat 24 dan 25. 2, 3. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Siapa banyak memberi berkat diberi kelimpahan. Siapa memberi minum ia sendiri akan diberi minum. Ini yang mengatakan firman Tuhan tentang memberi, tentang berkorban. Kiranya kuasa Roh Kudus membuka hati kita dengan kemurahan hati oleh karena firman, oleh karena Injil keselamatan, untuk kita memberi hidup kita supaya hidup kita memuliakan Tuhan, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus, dan supaya kita menyenangkan Bapa di surga melalui kehidupan saudara dan saya. Karena Tuhan sudah memberi hidupnya,
Karena Tuhan sudah berkorban menyelamatkan saudara dan saya. Ini yang menjadi pertanyaan. Ya mungkin ada orang yang bertanya atau mungkin ingin tahu dan heran mengenai prinsip dasar bagi orang Kristen dalam hal memberi. Prinsip-prinsip di dalam hal memberi ini nanti kita akan melihat apa yang disampaikan firman Tuhan sendiri yang berkata. Kalau tadi firman Tuhan berkata ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat ya, secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Ini orang dunia ini sangat heran. Kenapa? Karena Yudas saja itu merasa pada saat itu untuk apa uang dihambur-hamburkan. Saudara yang dikasih Tuhan, Alkitab apa yang dikatakan itu ya dan amin. Bahwa firman Tuhan dengan jelas, ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya, ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Kalau saya bertanya kepada Bapak Ibu, tentunya kita ingin mengalami kelimpahan, betul enggak? Kita ingin mengalami surplus. Kalau kita hidup serba kekurangan, mungkin kita kurang terus. Memang pada dasarnya manusia itu kalau berbicara tentang keinginan tidak ada yang puas, pasti kurang terus. Saudara yang dikasih Tuhan, tapi apa yang bagi Tuhan? Bagi orang dunia, wah ya melarat, ya miskin. Saudara yang dikasih Tuhan, tapi bagi Tuhan itu luar biasa. Saudara, biar kita mengaminkan supaya kami tidak berpegang prinsip saya sendiri, tapi prinsip firman Tuhan. Alkitab sendiri yang mengatakan dalam Matius pasal 6 ayat yang pertama, Matius pasal yang ke-6 ayat yang pertama, ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Karena jika demikian kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di surga. Dalam hal kewajiban keagamaan, termasuk dalam hal ini memberi waktu, berkorban. Saudara yang dikasih Tuhan, puji Tuhan, kalau jemaat di tempat ini sudah mau belajar memberi. Acara kematian Jumat Agung, ada yang berkorban, ada yang memberi nasi kotak. Kemudian kita perjamuan kasih, sama-sama kita belajar memberi, sama-sama kita belajar berkorban. Pernah ada jemaat yang berkata kepada saya, kita waktu berkorban, waktu memberikan persembahan untuk Natal, untuk persembahan apa saja, pesannya begini, gak usah diumumkan. Artinya apa? Supaya enggak orang lain enggak tahu kalau dia itu memberi. Tapi ada di gereja lain, di jemaat lain, kalau enggak diumumkan, waduh. Jadi saudara yang inginnya itu dilihat, oh ini lo korbanku, lo ini lo persembahanku. Tapi jemaat di sini tidak ada yang seperti ini. Amin. Jemaat di sini baik-baik. Ya, jadi Tuhan yang memberi upah sendiri. Bukan dilihat manusia, diperhatikan oleh manusia. Kalau manusia yang memperhatikan, kita enggak menikmati berkat. Tapi Allah yang tersembunyi tahu setiap rupiah, tahu setiap waktu, pengorbanan, kesetiaan, pelayanan kita. Semua itu ada hitungannya di hadapan Tuhan loh. Amin. Nah, ayat yang kedua, Matius 6 tadi. Jadi apabila engkau memberi sedekah, jangan engkau mencanangkan
hal itu seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Orang Farisi, imam-imam pada zaman itu, waduh, ingin dilihat, ingin diperhatikan, dinilai oleh orang, persembahannya, pemberiannya, pengorbanannya. Tetapi apa kata firman Tuhan? Seperti yang dilakukan oleh orang munafik. Ini firman Tuhan yang mengatakan, dikatakan dilakukan oleh orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, yakin dan percaya, apa yang saudara tabur untuk pekerjaan Tuhan, untuk pelayanan, untuk waktu yang kita pergunakan, semuanya sama seperti petani, siapa yang menabur dia yang akan menuai. Amin saudara, ini firman Tuhan loh yang mengatakan. Saya sampaikan lagi di dalam Matius, firman Tuhan yang mengatakan, Matius 6 ayat 3. Matius 6 ayat yang ketiga, tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, kita tidak perlu, kita ingin diperhatikan. Wah, apalagi sampai berkata, oh gereja ini kalau bukan saya tidak akan maju, tidak akan berkembang. Itu korban saya, itu perbuatan saya. Lakukanlah dengan setia. Puji Tuhan kalau jemaat di sini itu luar biasa. Amin. Baik-baik, ciamik-ciamik. Ya enggak usah ingin dipuji. Makanya kalau Natal itu saya enggak tak sebutkan jumlah rupiahnya. Engkau jor-joran, engkau saingan. Loh iki kok didik, kok iki didik. Engkau ben aku dinilai, oh iku laku kayak banyak. Tapi di sini enggak ada yang mempertanyakan hal itu. Setiap kegiatan berjalan dengan baik, dengan luar biasa. Setiap Natal pasti fasilitas bertambah, dan lebih hari lebih maju. Kami doakan dan doakan terus saudara, pekerjaan Tuhan di sini terus maju, terus berkembang. Haleluya. Semua itu apa? Nama Tuhan dipermuliakan. Semuanya itu perlu memberi waktu, tenaga, pikiran. Pelayanan di sini kalau nggak ada pemberian, nggak ada waktu, nggak ada mengawali, nggak ada proses, nggak akan maju, nggak akan berkembang. Demikian juga kita anak-anak yang bekerja, anak muda, memberi waktunya, memberi dengan kesetiaan, dengan ketekunan, dan pasti nanti akan menerima hasilnya, saudara. Dari yang kecil, yang setia, terus nanti Tuhan akan berkati. Ya. Kemudian Matius 6 ayat yang keempat, lanjutannya. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Jadi biarlah kita enggak usah minta balasan, minta kasih dari orang. Saudara, seringkali manusia yang kadar iman, kadar kerohaniannya yang kurang kuat, bahkan orang di sekitar kita, saudara, hitung-hitungan dalam hal memberi. Oh, kalau dia itu enggak menyenangkan, kalau dia itu enggak pernah ngasih, enggak usah. Tapi ajaran Tuhan, meskipun manusia berdosa, manusia tidak layak, tapi Tuhan mengasihi kita orang berdosa. Mari kita enggak usah melihat orang, enggak melihat siapa, lihatlah Tuhan. Tuhan yang memberi dari tempat yang tersembunyi. Biar tangan kanan, tangan kiri enggak data yang tahu kita dengan Tuhan saja. Terus saya sampaikan dasar dari firman Tuhan dalam kitab Injil ya.
Kemudian sekarang kitab Rasul-Rasul katakan 2 Korintus 8 ayat 9. Apa yang dikatakan oleh Rasul? Rasul Paulus mengatakan, kalau tadi adalah Yesus sendiri yang mengatakan tentang memberi, tentang berkorban. Ayat 9, karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin. Itu loh, Rasul Paulus menyampaikan karena kita, karena dosa kita, karena pelanggaran kita, Allah yang maha besar, Allah yang mulia, Dia merendahkan diri, dikatakan menjadi miskin. Sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Saudara, kita kaya di dalam Tuhan karena Tuhan yang merendahkan diri. Biar prinsip yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kita terapkan dalam hidup kita. Doakan terus supaya gereja di tempat ini enggak usah menunggu nanti kita kaya, enggak usah kita menunggu nanti kalau gereja sudah besar. Kita punya program pelayanan, bukan hanya GPDI, nanti sekali waktu ke gereja lain, organisasi lain, walaupun mungkin merek lain, kita sama-sama anak-anak Tuhan. Dan doa kami supaya rencana ini kita belajar memberi waktu, tenaga, pikiran. Sebenarnya kita ibadah, kemudian kita pergi pelayanan, nang gunung, nang desa, tapi saudara yang dikasih Tuhan, tidak apa-apa, tidak ada seberapa bandingnya daripada Tuhan Yesus Kristus, pengorbanannya. Kita yang tidak layak, kita yang berdosa, kita diangkat menjadi berharga di pemandangan Tuhan, luar biasa. Sampai detik ini, ujian tadi mengatakan ku ada sampai hari ini semua karena kemurahan Tuhan. Kalau kita menikmati kemurahan Tuhan, mari kita berusaha untuk menyenangkan Tuhan, untuk memuliakan Tuhan. Ayat 12, ini yang dilakukan oleh jemaat pada saat itu, di mana Rasul Paulus yang mengajarkan jemaat di Korintus. Ayat 12, sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Artinya apa? Kita memberi, kita berkorban sesuai dengan kemampuan, sesuai dengan kekuatan kita, sesuai dengan hati, dengan ketulusan, dengan sukacita. Terus nanti kita akan melihat ayat 6 dan 7. 6 dan 7. Pasal 9. Pasal 9 ayat 6 dan 7. Dan siapa yang menabur dengan berhemat yang tadi saya katakan, ia akan menuai dengan berhemat pula. Dan siapa, ini ayat yang tadi, dan siapa yang menabur dengan penuh berkat, ia akan menuai dengan penuh berkat pula. Setiap orang yang memutuskan seperti apa yang ada dalam hatinya, bukan dengan duka cita. Kita memberi, camkanlah ini. Orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit. Dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Ini hukum tabur tuai, sama dengan petani. Kalau petani punya lahannya besar, ya otomatis benihnya banyak, kemudian mendapat panen yang banyak. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, camkanlah, artinya apa? Perhatikanlah. Mari, ini bukan ukurannya, hitungannya dengan materi, dengan uang. Ini juga ada hubungannya dengan waktu, pikiran, tenaga kita berikan. Waktu kita untuk ibadah saja, memberi diri kadang-kadang sulit, kita berat untuk memberi hidup kita, untuk datang ke rumah Tuhan. Puji Tuhan,
ada yang ambil bagian dalam pelayanan ibadah dan kegiatan-kegiatan yang ada di tempat ini juga pemberian waktu, tenaga, pikiran. Mari kita belajar untuk menyenangkan hati Tuhan. Ini cara kita untuk menyenangkan hati Tuhan. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, saya sebagai hamba Tuhan, pengalaman saya melihat, mengetahui ada di luar pulau, ada di sana, di sini, di sana, di sini, dan melihat kesetiaan, ketaatan anak-anak Tuhan itu luar biasa, saudara yang dikasih Tuhan. Dan Tuhan menghitung, Tuhan menilai, dan Tuhan mengangkat, luar biasa. Itu cara Tuhan. Makanya bagi dunia, bagi orang, tidak mungkin. Tapi apa yang tidak mungkin itu bisa terjadi bagi kita yang percaya kepada Yesus. Amin. Mari kita mengalami bagaimana Tuhan bekerja itu luar biasa. Kalau kita masih diberi kesempatan, waktu kita, kesetiaan kita, mari kita belajar menyenangkan hati Tuhan. Jangan sampai kita mencari keuntungan. Aku ke gereja, apa yang akan dapatkan aku nanti di gereja? Jangan cari untung di gereja, saudaraku. Namanya ke gereja itu persembahan, pengorbanan waktu, pikiran, tenaga, capek. Saudara yang dikasih Tuhan. Tapi kalau kita dengan sukacita kita lakukan itu, ibadah kita diterima dan diberkati oleh Tuhan. Saudara, kita sudah membaca apa yang disampaikan oleh Alkitab, oleh firman Tuhan. Baik di dalam perjanjian lama, perjanjian baru. Di dalam kita membaca Alkitab, di dalam kitab Imamat, Bilangan, itu intinya apa? Pemberian, korban. Korban keselamatan, domba, berapa ekor, kemudian tepung, minyak. Ya, itu pemberian-pemberian yang dilakukan oleh perjanjian lama umat Tuhan, di mana mereka memang pada saat itu ada korban itu untuk penebus salah, penebus dosa pada saat itu sebelum Yesus mati di salib, jadi harus dibayar dengan korban-korban itu. Tapi enggak terus melakukan korban sampai saat ini. Kita enggak harus beli kambing, beli sapi, enggak usah, saudaraku. Yesus sudah berkorban sekali untuk selama-lamanya. Jadi setidaknya di sini kita akan melihat ya, di dalam firman Tuhan hal memberi, kita menemukan ada beberapa prinsip bagi orang anak Tuhan, orang Kristen dalam hal memberi. Yang pertama, orang Kristen, orang percaya memberi ini bukan sebuah pilihan. Jadi memberi bukan sebuah pilihan, tapi memberi ini adalah sebuah keharusan. Jadi memberi waktu, memberi korban, memberi apa saja, sedekah, ini bukan pilihan. Ini keharusan sebagaimana Yesus sudah mengajarkan, menyampaikan di dalam pembacaan tadi. Mungkin kita pernah mendengar ya, orang berkata, kalau dalam PL perjanjian lama orang-orang harus memberi korban. Tapi dalam perjanjian baru enggak usah memberi, sudah. Saudara yang dikasih Tuhan, tapi kita tetap memberi. Yesus ya mengajarkan, Yesus mengharapkan supaya semua pengikutnya menjadi orang-orang yang suka memberi, suka berkorban, baik waktu, tenaga, pikiran. Jadi orang-orang percaya seharusnya memberi, bukan tidak memberi. Ya, sekarang bukan uang saja, saudara. Waktu saudara, hari Minggu itu berikan waktu untuk Tuhan. Saudara, penting. Matius 6 ayat yang kedua. Jadi memberi itu satu keharusan.
bukan pilihan. Kalau pilih bisa juga kita tidak usah. Kalau pilihan, kalau harus kita memberi. Ayat 2, jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan oleh orang munafik di rumah-rumah ibadat, di lorong-lorong supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Ini saya tekankan lagi. Tuhan sendiri yang menilai, Tuhan sendiri yang membalas kita semua. Kemudian ayat bagian yang kedua dalam prinsip memberi. Yang kedua adalah dalam Matius 6 ayat 1. Tuhan Yesus menginginkan kita untuk memberi dengan alasan yang tepat, alasan yang benar. Yesus memperingatkan murid-muridnya untuk tidak memberi supaya dihormati oleh manusia. Ini saya tekankan kembali. Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Karena jika demikian kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di surga. Mungkin seandainya kita memberi waktu, mungkin berpuasa, mungkin hal apa saja, gak usah ditunjukkan. Lek puasa itu lemes. Tapi kita seperti biasa, gak usah ditunjukkan, biar Tuhan yang menilai kita. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, jika kita memberi, kita harus menyelidiki. Nah, ini apa yang diselidiki? Motivasi kita secara baik, secara seksama. Kita harus memberi untuk yang terutama, yang penting itu adalah untuk kemuliaan Tuhan dan untuk kebaikan umat, pekerjaan Tuhan, gerejanya. Jadi kita harus lebih memilih tentang perkenanan atas pemberian kita daripada pujian, daripada penghormatan dari manusia. Mari saudaraku, biar kita yang kita usahakan, kita cari perkenanan Tuhan. Apa yang kami lakukan? Nama Tuhan yang dipermuliakan, bukan namaku, bukan nama manusia. Kemudian yang ketiga, di dalam Matius 6 ayat 2 dan 3. Yang ketiga adalah Tuhan Yesus menginginkan kita untuk setia, untuk suka, menolong atau bersedekah. Puji Tuhan, kalau di sini ada jemaat yang suka melakukan hal ini dan bukan membuat melarat, bukan membuat miskin, dan Tuhan akan menambahkannya. Amin. Yesus berkata, apabila engkau memberi sedekah, dalam Matius ini, dalam perikop ini, Yesus secara fisik mengajar mengenai bersedekah. Ayat yang kedua, jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Saya tekankan, saya ulangkan, karena ini penting. Ayat yang ketiga, tetapi jika engkau memberi sedekah, memberi apa saja, waktu, pikiran, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat oleh tangan kananmu. Biar apa yang kita lakukan, Tuhan sendiri yang menilai, Tuhan sendiri yang melihat kita. Kemudian yang keempat, di dalam Matius 3 dan 4, Tuhan Yesus mengingatkan kepada kita bahwa pemberian kita pada dasarnya, intinya adalah untuk apa? Untuk Bapa di surga, untuk kemuliaan nama Tuhan yang maha tinggi, yang sudah berkorban, yang sudah menyerahkan hidupnya. Matius 6 ayat 3 dan 4. Yesus berkata, jika engkau memberi maka Bapamu, apa itu? 4. Hendaklah sedekahmu itu, diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Yesus berkata, jika engkau memberi maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Itu istilahnya tabur tuai. Jadi kalau menabur kebaikan,
kita akan menerima kebaikan. Ini kemarin Pesa perpisahan dengan pemuda, saya baca suratnya itu. Terima kasih untuk curhat, bimbingan, nasihat untuk pemuda-pemudi di situ. Kebetulan ada ulang tahun anaknya yang WL di situ, saudara yang dikasih Tuhan. Hadiahnya apa? Hadiahnya itu uang, walaupun uangnya itu gak wakil, saudaraku. Cuma 5.000. Soalnya yang ulang tahun itu anaknya umur 2 tahun. 10.000, 5.000, nilainya mungkin 100-an paling atau berapa. Bukan nilainya itu, tapi perhatian dari pemuda, diundang di rumahnya, sekaligus Pesta ulang tahun dirayakan di sana, saudara. Kemudian dari pemuda dapat sepatu dilala kersane Allah, sepatu ini kekecilin, jadi saya pakai. Oh puji Tuhan, itu berkat, mana kecipratan berkat, saudara yang dikasih Tuhan. Lah kok wis engko tak kekne orang lain ae wis. Wis batingku tak jajal. Wis kekne apa ya wis. Iki ngenyari, saudara yang dikasih. Puji Tuhan. Ya, puji Tuhan. Luar biasa. Alkitab mengajarkan bahwa pemberian di dalam ajaran kita adalah sebuah bentuk penyembahan. Saya tekankan lagi, ketika kita memberi, kita tidak hanya menambahkan uang dalam anggaran gereja, dalam pekerjaan Tuhan, dalam persembahan syukur. Jadi sebenarnya kita memberi kepada Tuhan. Memang di situ ada gereja. Gereja itu perlu dana, perlu kegiatan-kegiatan itu. Jadi tujuannya yang utama adalah kita memberi adalah untuk menyenangkan Tuhan. Jangan sampai untuk menyenangkan gembala, jangan, saudaraku. Biar gembala yang menyenangkan, yang menilai kita. Jadi saudaraku, tujuan kita, apakah kita menyadari bahwa pemberian yang kita lakukan itu adalah untuk Tuhan dan melihat Tuhan, jangan melihat manusia. Kita bisa kecewa. Bisa saja hamba Tuhan, ibu bapak gembala, ibu gembala, ada kelemahan, ada kekurangan. Kemudian kalau gembala kekurangan, wis persembahannya tak kurangi, biasa 5.000, 2.000 wae. Saudara yang dikasih Tuhan. Tapi puji Tuhan, sekarang ini persembahan 2.000 itu gak ada di sini. Luar biasa. Persembahannya 2.000 mungkin anak-anak. Ya. Puji Tuhan. Tak pikir lek 2.000 itu sekarang itu ke kamar mandi di terminal itu loh 2.000, saudaraku. Ke toilet ya 2.000, saudaraku. Jangan disamakan di gereja sama di toilet. Tapi jemaat di sini luar biasa. Kalau diumumkan untuk ini, diumumkan untuk ini. Nanti sekali waktu kami mengajarkan. Saya waktu pelayanan ke desa itu, bayu iwak iki enek, iwak iki enek, iwak iki enek, iwak iki enek. Sing gak enek iwak-iwakan. Ternyata apa? Yang bawa dari jemaat ini, jemaat ini, jemaat ini. Nanti sekali waktu kalau ada tamu, entah tamunya itu 1 orang, mungkin ada yang mau memberi, ada yang berkorban. Mungkin berupa uang, berupa makanan. Silakan saudara belajar memberi. Nanti kalau ada tamu, nanti jabri saya sama saja. Nanti saya tolak. Kalau yang sering, biar mungkin ada yang lain mungkin. Oh aku mau korban ini. Ya mungkin tukoknya lontong atau apa. Ya kita belajar memberi. Nanti kalau ada tamu. Ini pengalaman di desa-desa itu. Waduh luar biasa, jemaat kompak, jemaat setia. Ya puji Tuhan. Kemudian Alkitab mengajarkan bahwa pemberian di dalam ajaran Kristen adalah sebuah bentuk penyembahan. Itu sama dengan menyembah. Dalam kaitannya dengan pokok ya di sini dalam bahasanya kita melihat kebenaran ini ditekankan dengan cara lain. Paulus berkata, pada hari pertama dari tiap-tiap minggu, hendaklah kamu masing-masing sesuai dengan apa yang kamu peroleh, menyisihkan sesuatu dan menyimpannya. Jadi jemaat itu pada saat itu juga bekerja sama untuk mendukung pelayanan yang ada di tempat ini. Dan mungkin sekali waktu nanti ada program di sini,
mengundang hamba Tuhan. Ya, untuk hamba Tuhan itu persembahannya saya ingin memberkati yang perintisan, gembala-gembala itu 250. Itu sudah bagus. Kalau saya khotbah di Pare Tiberias itu kayak 200, 300. Nanti kalau saudara, tapi enggak tiap paling setahun itu situ lek diundang. Kebetulan kemarin sudah berapa tahun pas ketemu Pak Samuel kaum pria itu pasti mendapat persembahan kasih ya untuk transport lah saudaraku. Jadi nanti kita belajar nanti mengundang. Kemudian kami rindu juga nanti di sini ada penarinya ya, ngundang hamba Tuhan yang bisa nari, mungkin urunan anak-anak benar bisa menari di sini, benar ada jadwal nanti les setiap datang nanti dikasih 50 untuk bensin saja atau 30 atau nanti dibayar 1 bulan. Di kandangan sudah ada gurunya yang latih supaya nanti ada penari di sini. Supaya apa? Di sini anak-anak ada kreativitas. Ya, kemudian nanti butuh baju yang biasanya itu baju untuk penari itu ada biasanya agak. Nah, itu ada bisa di YouTube. Ya, bisa nanti. Ya supaya ada penari, lama-lama nanti ada penarinya gantian ada sing mendampingi choir apa namanya itu. Ya, itu ada yang gerak-gerak, itu ada yang ngelatih, ikut latihan. Kalau ngangkat tangan cuma gini-gini tak loh. Di gereja-gereja itu sudah dilakukan seperti itu. Di sini nanti supaya ada pelayanan-pelayanan seperti itu, supaya lebih maju. 1 Korintus 16 ayat 2. Di sini Paulus mengajar jemaat Korintus bahwa pengumpulan mereka adalah sebuah bentuk penyembahan. Ayat 2, pada hari pertama dari tiap-tiap minggu hendaklah kamu masing-masing sesuai dengan apa yang kamu peroleh menyisihkan sesuatu dan menyimpannya di rumah supaya jangan pengumpulan itu baru diadakan kalau aku datang. Jadi sudah mempercayakan kepada pelayan, kepada pengurus-pengurus. Ya nanti di sini juga ada kas sosial, mungkin sekali waktu ada yang membutuhkan, kita berbagi untuk membantu, untuk menolong. Memang dulu pernah habis ya kuatut untuk pembangunan kalau nggak salah itu. Nanti nggak boleh di udik-udik, itu khusus untuk kalau ada yang sakit, kalau ada yang menderita. Jadi perhatian walaupun hanya 100 supaya kita ada perhatian. Yang kelima, ketika kita memberikan persembahan itu sama dengan kita melayani Tuhan. Kita beribadah kepada Tuhan yang Maha Kuasa di dalam firman-Nya. Perhatikan baik-baik. Di sini Paulus berbicara mengenai persembahan untuk orang-orang kudus. Pemberian ini diberikan melalui gereja kepada gereja dan untuk gereja, bahwa memberi merupakan bagian dari penyembahan. Apakah penyembahan kita ini melimpah atau bertahan? Apakah memberi bagi gereja itu menjadi kalau ada, kalau tidak ada? Mari kita belajar supaya gereja ini berjalan, kegiatan-kegiatan berjalan dan nama Tuhan dipermuliakan. Yang keenam, Alkitab mengajarkan bahwa pemberian menurut ajaran Kristen haruslah pemberian itu dengan tulus, dengan ikhlas. Penting kalau kita enggak tulus, kalau kita enggak ikhlas, kita tidak akan diberkati. 2 Korintus 9 ayat yang ke-7. Apa pelajaran dari firman Tuhan? Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena terpaksa, paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, bahwa ini pemberian ini menurut firman Tuhan. Supaya kita dengan sukacita, bukan sedih, bukan terpaksa, bukan paksaan. Di sini enggak ada paksaan. Di sini adalah kerelaan. Ada gembala di satu tempat. Gembala yang tidak memberikan perpuluhan. Masuk jemaat keliling ditarik, perpuluhannya ditarik ke rumah-rumah saudaraku.
Duh lah aku malu lah aku izin. Hidup itu semua itu Tuhan yang mengatur. Amin. Hidup kita ada di tangan Tuhan. Jadi pemberian menurut ajaran kita adalah bersifat sukarela. Hal itu dikehendaki oleh Tuhan. Ini yang dikehendaki oleh Tuhan. Kalau kita memberi dengan sukarela, dengan percaya, dengan iman, kami percaya pemberian kita, pengorbanan kita tidak sia-sia, melainkan diberkati Tuhan. Yang terakhir, Alkitab mengajarkan yang ketujuh, bahwa pemberian menurut ajaran kita haruslah pemberian yang berdasarkan dengan sukacita. Nah, ini penting, dengan sukacita. Berkorban, memberi dengan sukacita, seperti yang Paulus katakan, Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Ini benar-benar merupakan tuntutan yang tegas. Paulus mengatakan kepada jemaat, kepada orang-orang yang memberi dengan sukacita, dengan bergembira. Saudara, mari kita memberi waktu, tenaga, pikiran, hidup kita dengan sukacita. Kita ibadah dengan tulus ikhlas. Jangan beribadah tujuannya hanya untuk diri kita sendiri. Aku beribadah nanti ini, aku band ini, aku minta ini, minta itu. Sudah, kita datang saja menyembah, memuji Tuhan. Tuhan mengerti sebelum kita minta, Tuhan tahu apa yang jadi pergumulan saudara dan saya. Yakin, percaya, Tuhan tahu keberadaan saudara dan saya. Puji Tuhan. Mari, enggak usah kita menunggu kaya, enggak usah kita menunggu dalam keadaan baik, keadaan apapun. Yang pertama, kalau kita tidak bisa, paling tidak waktu kita, kesetiaan kita, pelayanan kita, hidup kita. Ajari anak-anak kita, remaja, belajar mempergunakan waktu-waktu yang tepat, waktu-waktu yang baik. Nanti saudara akan merasakan, mengalami sendiri. Firman Tuhan tadi jelas apa yang dikatakan. Di dalam Amsal tadi, ada yang menyebar harta. Amsal 11, 24, 25. Tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa. Namun hidupnya selalu berkekurangan. Kami rindu jemaat ini tidak berkekurangan. Jemaat di sini mengalami kelimpahan. Amin. Saya jemput sama-sama kita berdiri. Engkau ada hari ini, kau hiasi hidupku dengan kemurahan-Mu. Terima kasih atas kemurahan-Mu, atas kebaikan-Mu sampai hari ini. Kau hiasi hidupku dengan kemurahan-Mu dan ajari kami. Mari sama-sama kita berdiri untuk menyenangkan Tuhan. Memberi waktu kita, memberi hidup kita, setia dalam beribadah, setia dalam pelayanan, setia dalam program pekerjaan Tuhan di tempat ini. Haleluya. Terima kasih. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Masa depanku penuh dengan harap. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan. Kau yang merancangkan, kau rancangkan masa depanku penuh dengan aku ada saat ini, hari ini. Amin. Aku ada, semuanya karena kasih, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini
besar adalah pengorbanan Yesus mati di kayu salib. Kau bangkit, kau hidup. Sembah. Haleluya. Terima kasih Yesus. Inilah kami Tuhan, ajari kami melakukan akan firman kehendak-Mu. Kami rindu umat-Mu di tempat ini dipulihkan, dilawan. Engkau Allah yang hidup, Kau yang tahu, Kau yang mengerti. Mari tetap setia mengiring dan melayaninya, karena hidup adalah kemurahan Tuhan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan arah. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Terima kasih Yesus. Mbak Kesi berdoa, baik, teramat baik bagiku. dalam setiap kehidupan kami. Kami sangat bersyukur dan berterima kasih mempunyai Allah seperti Engkau ya Bapa. Allah yang begitu mengasihi kami, Allah yang selalu begitu memperdulikan setiap kehidupan kami. Dan biarlah kami selalu belajar akan setiap kebenaran firman-Mu ya Bapa. Kalau saat ini hamba-Mu sudah berhenti berbicara, tetapi biarlah firman-Mu itu terus tertanam di hati kami. Biarlah firman-Mu itu terus bertumbuh di hati kami. Di dalam kehidupan kami sehari-hari kami boleh bisa menjadi pelaku-pelaku firman-Mu ya Bapa. Kami bersyukur Tuhan kesempatan pada pagi hari ini kami boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu yang mengajarkan kami tentang pemberian. Untuk kami memberi dengan ketulusan kami, dengan sukacita, dengan keikhlasan kami. Biarlah kami semua jemaat-Mu di tempat ini belajar dan belajar lebih lagi ya Bapa. Di dalam kami mengasihi Tuhan, di dalam kami memberi sesuatu untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Tetapi biarlah kami belajar sungguh-sungguh di dalam pemberian kami ini hanya untuk Tuhan saja. Memberikan waktu kami, memberikan tenaga kami, memberikan persembahan kami. Biarlah kami dengan tulus hati ya Bapa, tidak pernah kami terbebani di dalam kami memberikan sesuatu untuk-Mu ya Bapa. Karena inilah hati kami yang selalu ingin memberikan yang terbaik untuk-Mu Tuhan. Tetapi kami masih perlu Tuhan untuk terus bekerja dan membaharui setiap kami, hati kami, iman kami. Biarlah kami terus belajar Tuhan untuk bisa menjadi jemaat-jemaat yang mau mengerti, yang mau mengasihi pekerjaan Tuhan. Dan kami terlebih belajar di dalam kami melayani Tuhan, di dalam kami mengiring Tuhan, mempunyai kerendahan hati, membuang segala kesombongan, keegoisan di dalam kehidupan kami. Dan biarlah kami hanya memandang dan
memandang Engkau saja ya Bapa. Dan kami percaya Tuhan, Engkau menilik setiap hati kami. Engkau tahu setiap kerinduan-kerinduan kami. Dan Engkau tahu ketulusan hati kami ya Bapa. Dan kami percaya Tuhan sendiri yang akan campur tangan, yang akan terus memberikan yang terbaik bagi setiap kami jemaat-jemaat-Mu di tempat ini ya Tuhan. Dan kami bersyukur dan berterima kasih Bapa. Kami perlu Engkau untuk terus campur tangan dalam kehidupan kami setiap anak-anak-Mu di tempat ini. Biarlah kami semua jemaat-Mu di tempat ini terus bergandengan tangan, terus bersama-sama untuk memajukan pekerjaan Tuhan di tempat ini dengan kerendahan hati kami ya Bapa. Dan kami percaya urapan kuasa-Mu tak terbatas untuk terus membawa setiap kami anak-anak-Mu di tempat ini untuk dibaharui Tuhan. Iman kami semakin bertumbuh dan bertumbuh subur di hadapan-Mu ya Bapa, dan bisa menyenangkan hati-Mu Tuhan. Apapun yang bisa kami berikan, biarlah senantiasa bisa menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau sudah menjamah setiap kami, Engkau sudah mengurapi setiap kami, dan Engkau sudah memberkati setiap kami anak-anak-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, dan saatnya kami akan memberikan korban persembahan. Seberapa yang bisa kami berikan Tuhan, biarlah senantiasa tulus dari hati kami dan bisa berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Kami akan memberikan persembahan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih kepada Bapak Gembala yang telah menyampaikan firman-Nya. Semoga firman-Nya menjadi pedoman di kehidupan sekarang dan kehidupan kita mendatang. Kini saatnya kita memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan. Kita nyanyikan Satu Sobatku Yang Setia. Tak pernah dia tinggalkan diriku.
Puji Tuhan, saya terima kasih buat persembahan kita semua, korban-korban yang kita sudah bawa di hadapan Tuhan. Saya mau mengingatkan untuk anak-anak yang mau ikut Kid Camp ya. Terakhir pendaftaran periode pertama tanggal berapa? Bulan apa? Akhir April ya. Bisa disampaikan nanti sama anak-anak, orang tua anak-anak yang mau ikut di Japri saja, berapa yang mau ikut secepatnya didaftarkan supaya nanti tidak dapat kenaikan harga ya, karena dibatasi setelah itu ada kenaikan harga. Kalau mendaftar sekalian bawa uangnya ya, jadi uangnya sekalian ditransfer. Nanti kalau nggak ditransfer mereka anggap belum daftar ya, karena itu nanti bukti jangan sampai hilang ya, bukti dari BCA atau BRI jangan sampai hilang, nanti di sana daftar ulang lagi, harus ditunjukkan itu bukti pembayaran itu. Jadi jadikan satu aja ya, daftar sekaligus, anak-anak berapa anak yang akan ikut didaftarkan sekaligus, dan nanti kalau mengantar sekalian daftar ulang. Nah kebetulan nanti kalau anak-anak sudah Kid Camp ini pesah sudah ada ya, jadi maksudnya bisa berangkat bersama-sama atau satu mobil atau dua mobil atau bagaimana ya. Kalau mungkin ada orang tua yang mau ikut melihat, oh anakku di sana tidurnya bagaimana, keadaannya seperti apa, bisa lihat ya ketika mengantarkan atau nanti mau jemput anak-anak. Nah puji Tuhan, saya mau sampaikan ibu-ibu, mari ya luangkan waktu 1 jam untuk datang beribadah kaum wanita ya. Karena saya lihat yang datang itu cuma itu aja ya. Kita mempunyai program yang banyak, saya juga mempunyai kerinduan, mungkin nanti ulang tahun kaum wanita yang kedua atau yang ketiga ya, kita memberikan kurban untuk orang-orang yang membutuhkan, janda-janda ya, itu program itu. Karena ini disampaikan tadi tentang sedekah ya, itu mungkin yang kita beri persembahan itu cuma 2.000, 5.000, 10.000, tapi kalau kita kumpulkan dengan jangka yang panjang ya pasti akan terkumpul banyak. Nah kita punya program bukan untuk diri kita sendiri ya, kita belajar. Mungkin kaum wanita tahun ini gak usah ulang tahunnya gak usah makan-makan ya, kita memberi untuk orang lain yang membutuhkan. Itu suatu perbuatan yang baik ya. Mari saya mengundang ya, untuk ibu-ibu luangkan waktu 1 jam ya untuk beribadah kaum wanita pada hari Kamis ya. Sekarang diganti jam 5 ya. Ya jam 5, sekarang diganti jam 5 ya. Memang sekarang serba repot, dulu jam 6 katanya sibuk, anak jam 5, sekarang jam 5, oh saya repot, lalu dirubah. Ya, bagaimanalah kita bisa mengatur waktu di rumah ya. Kalau seandainya dibikin jam 5, saya harus gini, dipersiapkan. Nah, puji Tuhan, nah itu kerinduan kita untuk kita melakukan pekerjaan Tuhan yang lebih baik lagi, yang lebih banyak lagi ya. Mari saya mengundang kaum wanita untuk hadir ya, biar mungkin Mbak Erna bisa membawa cucunya ya, enggak apa-apa ya, yang tinggal berapa langkah saja kok. Nah untuk ibu-ibu yang lain, daripada di rumah bengong, enggak ada temennya, mungkin aduh saya enggak ada kendaraan, saya minta dijemput, bilang saja ya, pasti ada yang menjemput ya. Puji nama Tuhan, Tuhan memberkati kehadiran kita, juga apa yang kita sudah berikan kepada Tuhan. Oh ya, nanti remaja jam 6 ya, bisa kumpul di tempat ini, kita akan menikmati berkat Tuhan. Haleluya.
Kami percaya ibadah kami ibadah yang diberkati Tuhan. Yang ambil bagian dalam pelayanan altar WL Singer Musik semuanya diberkati Tuhan, dipakai. Lebih heran lagi umatmu yang sudah hadir beribadah. Tuhan memberkati setiap korban persembahan, setiap pemberian apapun. Waktu yang sudah diberikan untuk beribadah, Tuhan sendiri yang membalas dari tempat yang maha tinggi. Memberkati setiap keluarga masing-masing, memberkati setiap pekerjaan, mata pencariannya, memberkati anak-anaknya. Dan kami berdoa yang butuh pekerjaan diberikan pekerjaan, yang sakit dijamah, dilawat, disembuhkan oleh Tuhan. Kami percaya Bu Samuel sudah dilawat, disembuhkan oleh Tuhan. Demikian juga kami berdoa untuk kegiatan gerejamu di tempat ini. Sepanjang minggu, sepanjang hari-hari ini, kami serahkan keluarga-keluarga, umat-umat Tuhan di tempat ini, semuanya dicukupi, semuanya dipelihara, dilindungi oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan anak-anakmu yang tidak bisa hadir saat ini. Engkau lawat mereka dimanapun mereka berada. Memberkati sekolah, memberkati masa depan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tiba saatnya kami akan berpisah. Kami akan jalani sepanjang minggu ini. Kami percaya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus menyertai memberkati kita semua hari ini sampai selamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus yang percaya katakan amin.